sedang mendengarkan Radio Arafana Institut Agama Islam Negeri Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rafana, salam jumpa kembali bersama saya Riani Nur. Untuk kesempatan hari ini kita ketemu di Harmoni Kampus, dan semoga saja Anda selalu sehat di kesempatan kali ini ya. Kita ketemu melalui YouTube channel Sobat Rafana. Nah, Sobat Rafana, hari ini Harmoni Kampus seperti biasa akan menghadirkan seorang narasumber beserta dengan topik yang akan kita angkat, dan yang pasti narasumbernya adalah yang kompeten sesuai dengan judul yang kita angkat. Untuk kali ini saya mengundang Bapak Kepala KUA Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong, yaitu Bapak Wahyudin SAG. Beliau saat ini sudah ada di studio bersama saya, dan saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya, Pak ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat. Baik Pak, untuk hari ini terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk Bapak karena sudah berkesempatan hadir. Kita mengangkat tentang Suscatin nih Pak. Kursus calon pengantin, benar ya Pak ya? Iya, benar. Kursus calon pengantin, upaya untuk mengurangi tingkat perceraian. Memang beberapa waktu yang lalu publik mulai dikenalkan dengan istilah Suscatin ini. Kalau yang biasanya mungkin pernikahannya langsung, tapi dari ini program dari Kemenak ya Pak ya? Iya. Untuk diadakan Suscatin. Nah, tapi sebelum kita masuk tentang apa itu Suscatin, mungkin saya ingin meminta Bapak untuk menjelaskan sedikit, mungkin ya ini semacam latar belakang ya. Kalau dilihat dari judul kita, yaitu upaya mengurangi tingkat perceraian. Berarti bagaimana sih sebenarnya tingkat perceraian yang ada di Indonesia ini? Ya. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rafana yang saya hormati. Yang pertama, alhamdulillah kita bersyukuri atas nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari kita dapat beraktivitas dengan tetap semangat, khususnya tengah-tengah pandemi ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berbicara tentang Suscatin, kita harus berawal daripada pernikahan, bahwa pernikahan itu salah satu hal yang sangat diimin-iminkan oleh setiap manusia ya. Namun ada beberapa kendala yang sering terjadi di dalamnya, kekerasan rumah tangga ya, lemahnya daripada ilmu pendidikan terkait masalah pernikahan dan lain sebagainya, sehingga pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama punya komitmen melahirkan sebuah regulasi baru, tepatnya pada Dirjen Republik Indonesia Bimas Islam pada nomor 1997 tahun 2009. Itu telah dikeluarkan surat edaran itu terkait masalah Suscatin. Salah satu dasar beliau mengangkat hal itu karena melihat situasi dan kondisi tingginya tingkat perceraian yang terjadi di Indonesia ya, sehingga keluar regulasi ini untuk berupaya paling tidak mengurangi daripada tinggi perceraian itu, sehingga disebut dengan kursus calon pengantin yang disingkat Suscatin. Itu sebagai pemberian bekal kepada calon pengantin bagaimana kedepannya bisa merealisasikan bagaimana sesungguhnya yang harus kita lakukan berumah tangga itu, sehingga tidak terjadi selisih pendapat atau pertentangan, karena yang banyak terjadi itu salah satu diawali oleh KDRT. Ya, sebelumnya itu maka lahirlah kecanggihan teknologi ya, media medsos ini itu sangat santer. Ini baru-baru Pengadilan Agama Dr. Andes Haji Muhlis dia menyampaikan di
masih status Stein ya. Salah satu penelitian dilakukan oleh Stein Sorong bahwa beliau mengatakan luar biasa perceraian yang terjadi di Sorong Raya ini dalam 1 bulan itu bisa mencapai 30 pasang. Iya. 1 bulan. 30 pasang dikali dalam 1 tahun itu bisa terjadi 360 sekian pasang. Ya. Maka ini sangat salah satu solusi yang tepat yang kami harus sangat prihatin terkait masalah sus chatting ini, kita lebih meningkatkan supaya bisa mengurangi benar-benar tingginya tingkat perceraian itu. Mungkin dasar seperti itu. Oke, berarti cukup mengkhawatirkan ya. Iya. Dan ini kalau dari ini sejak sus chatting ini disahkan atau diperkenalkan itu sejak 2009 Pak? Iya. Disahkan sebagai apa tadi, undang-undang atau apa gimana? Dirjen. Surat edaran. Oh, surat edaran dari Dirjen. Jadi ya. sejak 2009. Jadi kurang lebih sudah 11 tahun. 11 tahun. Ya. Oke. Ini sus chatting kursus calon pengantin. Ya. Kemudian untuk calon pengantin ini apa materi-materi yang diberikan di dalam kursus calon pengantin ini, Pak? Yang pertama materi terkait pemerintahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ya, terkait di dalamnya di situ pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan laki-laki untuk melakukan suami istri ya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di sana juga terkait masalah hak dan kewajiban ya, kewajiban suami istri otomatis nafkah secara lahir dan batin di sana dijelaskan semua. Kemudian yang kedua adalah bagaimana tatanan kehidupan rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian peraturan pemerintah, peradilan agama juga, kemudian kesehatan juga itu kami berikan bekal di sana karena ini sangat berkaitan semua apa nanti yang menjadi prosedur dalam pendaftaran pernikahan itu. Maka semua prosedur dalam pernikahan itu dilengkapi tadi itu ada kesehatan, ya ada batas umur dan lain sebagainya karena ini. Sekarang kita sudah lakukan sistem SIMKAH, sistem informasi manajemen nikah, aplikasi secara online. Oh iya. Juga ya. Iya. Oh, seperti itu. Lalu selama berapa lama ini Pak calon pengantin mengikuti kursus ini? Ya, ini sangat perlu kami sampaikan. Berdasarkan dengan aturan pemerintah sesungguhnya pusat itu 2 hari sesungguhnya sus chatting ini mulai dari jam 8 sampai jam 16.00 sore itu dalam jangka 2 hari. Akan tetapi namun kita di Papua Barat ini ya jauh beda apa yang menjadi standar pernikahan yang ada di pusat itu. Mereka di sana dalam 1 bulan itu bisa mencapai peristiwa nikah 50 di atas 50 pasang dalam 1 bulan. Ya, namun kita di Papua ini paling tidak ya paling tinggi di Kabupaten Sorong khususnya ini ya 6 sampai 8. Ya, jadi kami melakukan salah satu upaya dan inovasi ini untuk melakukan sus chatting itu sekaligus sekian pendaftaran dalam 1 bulan dengan standar sebelum pernikahan kami kumpulkan semua sehingga terkapul dalam 1 kali pelaksanaan itu bisa mencapai 6 pasang, 7 pasang selama 2 hari ya, selama 2 hari. Akan tetapi ya namun kita hanya melakukan tidak sampai 2 hari Bu, karena situasi dan kondisi ini ini pandemi, kita bicara pandemi nih ya. Berarti idealnya sebelum pandemi adalah 2 hari diikuti oleh pasangan. Tapi di pandemi istilahnya begini Bu, aturannya sebenarnya 2 hari. Tapi namun kita di Papua ini peristiwa pernikahan dalam sebulan itu dalam 1 KUA itu sangat minim sekali. Jadi cukup pertemuan yang kita lakukan selama ini 2 jam dalam 1 hari ya. Intens selama 2 jam. 2 jam. Berarti kalau bisa saya bayangkan adalah disampaikan materi-materi itu secara langsung selama 2 jam tadi ya Pak ya. Iya, iya. Jadi tidak hanya biasanya kan kalau kita lihat orang menikah
penghulu itu hanya pada saat pernikahan menyampaikan sedikit tentang kewajiban istri dan kewajiban suami. Tapi ini berarti prosedur pelaksanaannya ini sejak pandemi ini atau memang pada pelaksanaan sejak awalnya Pak cukup seperti itu saja? Seperti itu saja. Jadi secara kolektif lah gitu ya. Oke, jadi yang pertama tadi saya sampaikan dulu kembali kepada Sobat Ravana. Informasi dari Bapak sebagai Kepala KUA dari Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong bahwa yang pertama Sobat Ravana latar belakang atau yang mendasari itu adalah dari tingkat perceraian yang tinggi. Tadi Bapak sebutkan kalau tadi yang 30 itu di kabupaten ya Pak ya? Sorong Raya. Sorong Raya, berarti keseluruhan. Ya tadi saya bandingkan dengan yang menikah jauh sekali, tapi ternyata Sorong Raya ya. Oke. Tapi itu tetap cukup mengkhawatirkan ya Pak ya. Sebab itu Suscatin ini hadir menjadi sebuah ketentuan dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama. Tadi Bapak sudah sampaikan ternyata kursus ini cukup intens 2 jam saja melihat dari apa yang ada di Papua Barat khususnya ya Pak ya. Tapi ini nanti ada sertifikatnya ya Pak ya? Iya. Itu salah satu Suscatin ini adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Suscatin. Kemudian sebagai bukti otentiknya itu kami terbitkan sertifikat. Namun sertifikat itu masih ditantangani oleh KUA karena sesungguhnya sertifikat itu dibawahi oleh BP4 sebenarnya. Tapi namun BP4 pada saat ini belum begitu optimal sehingga diambil alih oleh KUA itu sebagai bukti. Oke. Berarti katakanlah misalnya saya mengajukan pernikahan kepada KUA, berarti saya wajib mengikuti Suscatin? Wajib. Berarti ini kemudian yang ingin saya tanyakan berarti untuk kabupaten yang Distrik Mayamuk tempat Bapak mengabdi atau menjabat sekarang ini berarti setiap pernikahan di sana mereka sudah melalui proses Suscatin ini ya Pak ya? Iya, wajib. Wajib. Oke, wajib. Itu langsung disampaikan oleh Bapak atau ada tim khusus sendiri? Langsung KUA sendiri karena memang Bapak Ibu mungkin sudah memahami situasi kita di Sorong kan. Mohon maaf sebelumnya personel kami kan di KUA masih sangat terbatas ya. Jadi namun saat ini masih diambil alih oleh Kepala KUA. Berarti kalau belum mengikuti kursus calon pengantin ini berkas-berkas tetap dianggap tidak lengkap ya Pak ya? Iya, tidak lengkap. Untuk itu daerah SP3 ya Pak? Iya, SP3. Daerah SP3. Oke, berarti di gambaran bahwa sebenarnya Bapak menjadi Kepala KUA di sana sejak? Saya diangkat jadi Kepala KUA itu dari tahun 2009. Berarti ketika ini sudah mulai diperkenalkan ya? Sudah ada regulasi itu. Sudah ada regulasinya. Tapi namun belum terlaksana secara optimal. Belum Pak, ini mengenai sosialisasinya. Apakah sosialisasinya langsung kepada pengantin atau Bapak ada sosialisasi lain lagi selama regulasi ini ditetapkan Pak? Ya, ini yang pertama kita berupaya sosialisasi di sana melalui daripada penyuluh-penyuluh agama Islam non-PNS. Pada saat mereka memberikan pembinaan majelis ta'lim. Kemudian kami juga di pihak KUA atau penghulu pada saat menikahkan berikan nasihat itu kami sosialisasikan juga hal ini. Diperkenalkan juga bahwa ada regulasi Suscatin ini. Oke, tapi ada gambaran nggak Pak? Kalau untuk kan ini Bapak di Mayamuk ya, untuk tempat yang lain gimana nggak Pak? Bisa nggak berbagi? Kalau di yang lainnya ada gambaran nggak Pak yang bisa dibagi ke kita? Atau mungkin yang bisa Bapak sampaikan hanya lingkup dari SP3 aja mungkin ya? Ya, sebenarnya sih ini Suscatin ini berlaku secara nasional. Iya. Ya, berlaku secara nasional. Wajib hukumnya semua dilaksanakan. Ya, namun kami ini di Kabupaten Sorong tetap juga berupaya seperti itu. Kota juga seperti itu. Oke, baik.
Dan kaitannya dengan judul kita hari ini, bahwa Sulsetin ini menjadi satu upaya untuk mengatasi tingkat perceraian. Nah, sepanjang Bapak menjalankan regulasi ini, bagaimana efektivitasnya untuk mengurangi perceraian itu, Pak? Ya, alhamdulillah ini sepertinya luar biasa, ada perubahan totalitas sehingga terjadi mengurangi. Ya, karena di samping kami melakukan Suscatin itu, kami juga sering melakukan pembinaan kelompok binaan untuk hal rumah tangga. Ya, untuk hal rumah tangga. Kemudian terkait masalah data-data juga di pengadilan, alhamdulillah sudah ada keturunan, ada penurunan. Ya, selama ada regulasi ini. Oh, berarti cukup untuk di SP3 berarti sudah kelihatan. Ya, alhamdulillah. Karena sudah. Berarti yang saya tangkap adalah tidak hanya sekedar Suscatin yang dijalankan oleh kantor di mana tempat Bapak mengabdi ya, tapi juga ada kontinuitas atau kelanjutan dari itu. Ya, karena begini Bu, istilahnya kalau hanya saja kita mengharapkan Suscatin itu dengan durasi hanya 2 jam itu sesungguhnya tidak mencukupi. Ya, terkait persoalan yang terjadi di lapangan. Tapi tetap penting menjadi pentingnya sebagai pengenalan awal. Tapi tidak ada kendala, maksudnya ini berarti apakah ada, biasanya nih kita bicara pengalaman Bapak nih ketika memberikan materi tentang Suscatin. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang agresif atau yang banyak dari calon pengantin, Pak? Atau mereka hanya iya saja mendengarkan? Ya, memang pada dasarnya kami sampaikan itu bahwa yang pertama nawaitu, kemudian yang kedua tujuan pernikahan itu sendiri. Ya, setelah kami sampaikan seperti itu, ada yang menjawab bahwa tujuan pernikahan itu pingin punya anak banyak. Ini lucu juga. Ya, ada juga pingin kaya. Padahal sesungguhnya indikator pernikahan itu kan hanya untuk mewujudkan sebuah ketenangan. Ya, sehingga disampaikan dalam Al-Quran itu surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Ya, di sana ada sakinah, ketenangan, rasa kasih sayang dan lain sebagainya. Sehingga dengan semua itu kami simpulkan dari yang menjadi pertanyaan tujuan pernikahan itu, mereka sudah pahami, oh ternyata pernikahan itu bukan hanya sekedar melihat sosok calon itu mungkin gantengnya, ya mungkin pekerjaannya, status dan lain sebagainya, tapi yang paling utama di sana agama mengatakan agamanya itu, agamanya, akhlaknya. Sehingga mereka pahami, oh ternyata benar. Karena kami teliti, Ibu, selama ini belum adanya Suscatin ini memang luar biasa. Ya, perkembangan yang terjadi, yang pertama itu memang ada kelemahan pendidikan keagamaan ya dari pihak keluarganya. Ya, sehingga mereka sudah habis nikah terjadi pertengkaran, perceraian dan lain sebagainya. Iya. Padahal sesungguhnya itu terkadang kami tanya sebenarnya apa sih tujuan nikah? Ya, ada yang jawab sampai sunnah Rasul, ibadah. Di sini harus disampaikan kepada kedua peristiwa ini yang mana sesungguhnya dimaksud ibadah di situ. Karena kalau ibadah itu secara pribadi itu kan mulia. Kalau ibadah otomatis itu sudah dibingkai oleh kenikmatan Allah itu, sehingga tidak terjadi pertengkaran dan hal-hal sebagainya. Tapi namun setelah nikah ada cerai, ada bertengkar, yang mana dimaksud ibadah di situ sesungguhnya. Sehingga kita sampaikan bahwa yang dimaksud ibadah adalah dikembalikan kepada keduanya. Ya, sama-sama ya istilahnya bisa melakukan tanggung jawab masing-masing untuk porsinya, sesuai dengan porsinya. Tugas masing-masing. Ya.
Baik, ini Sobat Ravana sudah disampaikan juga bahwa Suscatin ini cukup efektif dilaksanakan di tempat di mana Bapak Wahyudin bertugas ya Pak ya, di kantor KUA di Kabupaten Sorong di Distrik Mayamuk, sehingga menjadi satu kewajiban dari sepasang pengantin untuk ketika sebelum menikah harus mengikuti kursus calon pengantin sendiri. Dan ada hal yang harus diingat bahwa walaupun mungkin mengikuti Suscatin sebagai pondasi awal sebelum bangun rumah tangga, tapi tetap dibutuhkan kontinuitas tambahan ilmu ya Pak ya. Tapi di sana Pak, mungkin Bapak bisa berbagi juga ini tentang bagaimana masyarakat mungkin sebelum misalnya ketika menghadapi masalah rumah tangga misalnya, adakah yang Bapak temui yang mungkin dari dia merasa mungkin harus bercerai, tiba-tiba langsung mendapatkan pencerahan dari kantor, itu ada nggak kisah-kisah seperti itu? Ini sangat prinsip penting yang harus disampaikan kepada masyarakat umumnya, khususnya di Kabupaten Sorong ini, Pak. Sering kami jumpai dimanapun mungkin ini sering terjadi. Kalau terjadi persoalan di dalam rumah tangga itu, solusi yang pertama itu ke pengadilan. Padahal sesungguhnya bukan. Itu kami di KUA juga ada inovasi yang disebut dengan mediasi. Ya, sehingga secara khusus kami di KUA Mayamuk memang di sana ada kami pasang papan nama BP4 ya bagi saudara-saudara atau rumah tangga yang bakalan terjadi percekcokan, permasalahan, upayakan bagaimana bisa ke KUA minta pandangan ya, supaya kami bisa memberikan mediasi. Karena kami punya tujuan itu tidak ada tujuan sedikit pun untuk memperceraikan mereka. Justru kami bagaimana bisa mengademkan kembali, itu kata saudara ya, bisa mengademkan kembali. Tapi luar biasa ada beberapa yang terjadi sehingga sampai saat ini akan adem sama-sama. Karena sering kami temui itu pihak suami dia memukul istrinya, dia sepak suaminya, istrinya, sehingga istrinya lari ke kantor melapor. Kami tanya ada apa begini-begini, dia ungkapkan semua. Kemudian nanti ini kami panggil suaminya, duduk sama-sama. Alhamdulillah akan bisa teratasi, didamaikan juga. Ya. Itu banyak Pak. Ya, luar biasa juga istilahnya. Dari banyak kan yang melapor atau mengadu istri ya Pak? Ya, pada saat ini kebanyakan itu sudah istri. Ya, ini fakta sudah. Ya. Tapi alhamdulillahnya mereka tidak langsung ke pengadilan ya, meminta pandangan dulu ya dari orang-orang di KUA ya. Kami sudah sosialisasikan itu Bu. Ya, setiap pertemuan dengan masyarakat mohon jangan ambil upaya yang utama itu solusi yang pertama, tapi upayakan ke KUA untuk pandangan mendamaikan kembali. Baik, ini informasi yang sangat bermanfaat Sobat Ravana yang menonton, pasti yang ingin menikah, yang sudah punya rencana menikah. Oh ya Pak, kalau misalnya yang regulasinya ini dijalankan, kemudian ada pernikahan yang sebelum regulasi, mereka nggak harus ya untuk tidak ya. Tapi ada kegiatan dari KUA yang pernah Bapak lakukan yang mungkin untuk orang-orang yang belum mengikuti kursus ini Pak, kegiatan seperti itu? Ini ada salah satu program yang ditegakkan oleh Bimas Islam. Ya, Bimas Islam itu hierarkinya atasan KUA, kemudian ke Kemenak. Ini mereka punya program di sana juga yang disebut dengan pranikah, kursus pranikah, Suscatin secara keseluruhan Kabupaten Sorong. Ya, jikalau bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan Bimas ini, kemudian sementara peristiwa nikah yang ada di Mayamuk belum terlaksana ini, di Suscatin kita arahkan ke sana. Ya, secara kolektif di situ.
Yang sebelumnya, kalau pernikahan sebelumnya ada nggak Pak? Misalnya yang sudah tua-tua tapi ibu-ibu yang mungkin sudah 15 tahun menikah, atau kalau ini 2009 berarti 11 tahun ya. Mungkin yang sudah 18 tahun menikah kemudian punya masalah datang, ada diikutkan juga, dilibatkan juga untuk itu? Tidak. Untuk kegiatan seperti itu? Tidak, karena ini suscatin khusus calon pengantin. Oke. Ya, tapi namun kalau memang belum melangsungkan pernikahan ikut kan Iya, juga, harus walaupun umurnya sudah. Jadi jalan satu-satunya ketika menemukan masalah dalam rumah tangga adalah dengan datang mengadu ke KUA ya. Iya. Oke. Iya. Tadi pesan dari Pak Penghulu, Pak Kepala KUA kepada Sobat Ravana adalah jangan langsung ke pengadilan kalau ada masalah rumah tangga. Harus datangi dulu kantor KUA untuk mendapatkan pandangan pertama dari masalah yang dihadapi dalam rumah tangga ya. Ini tugasnya sangat mulia ya Pak ya KUA ini. Karena menyatukan kemudian menjaga, karena yang sudah disatukan tuh biasanya susah sekali untuk dipertahankan ya Pak ya. Jadi tugasnya continue, berlanjut terus. Ini Pak, sebelum kita nutup mungkin ya untuk perjumpaan kita kali ini dengan begitu banyak paparan dari Bapak tadi, ada mungkin saran, nasihat lagi tambahan untuk yang hendak menikah, yang sudah menikah juga seperti itu. Jadi yang pertama adalah nawaitu. Nawaitu di sini bukan hanya sekedar bahwa yakin dan seyakin-yakinnya rumah tangga kami akan bahagia. Tapi yang paling utama di sini secara administratif ini juga, ini prosedur ini sesungguhnya harus dilengkapi. Ini salah satu bentuk keseriusan dan salah satu bentuk keikhlasan sebuah pernikahan itu kalau prosedurnya itu dilengkapi benar. Ya, prosedur di sana kan ada KTP suami istri, kakaknya juga, kemudian KTP kakak kedua orang tua, kemudian ada ijazah, ada akte kelahiran, dan ada KTP kedua saksi, kemudian ada keterangan dari kelurahan 4 lembar itu, kemudian ada TT1 kesehatan. Ya, ini tadi saya sampaikan bahwa dalam prosedur itu juga ada mendeteksi kesehatan bagi khususnya perempuan ini, calon istri, bukan laki-laki. Karena ini dikhawatirkan yang pertama, kenapa ada TT itu, supaya mampu dideteksi pernikahan itu adalah sebelum langsung dideteksi bahwa dia, contohnya dia hamilnya, itu sudah dideteksi. Oh begitu, jadi sebelum ini dideteksi dulu sedang hamil atau tidak, seperti itu ya Pak ya? Oke. Karena tidak bisa dideteksi juga kalau dalam keadaan hamil, tidak bisa disuntik di TT. Kemudian yang kedua, bisa dideteksi juga oleh pihak kesehatan bahwa calon perempuan ini mengidap seumpama mungkin HIV. Ya, sehingga bila tidak dideteksi nanti sangat merugikan ini dalam lingkup keluarga. Ya, ini itu manfaatnya. Ya. Ada lagi? Ya. Kemudian itu yang paling pertama. Sama sertifikat atau Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, ya setelah nanti lengkap semua itu, administrasinya melapor ke KUA, kemudian kami kumpulkan berapa peristiwa nikah, calon nikah di bulan ini. Di situ kami baru kumpulkan untuk melakukan sosjatin, dikolektifkan. Ya, tapi namun ya kadang 3 pasang, 2 pasang sampai 6 pasang lah paling tinggi di sana. Ya, supaya benar-benar. Jadi saya sampaikan kembali bahwa seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Sorong, kita kerjasama yang baik ya untuk benar-benar mewujudkan daripada negara kita ini, khususnya wilayah kita ini, wilayah yang benar-benar sakinah, mawaddah, warahmah. Ya,
mungkin begitu. Karena lingkup bernegara paling kecil adalah dari keluarga ya. Iya. Baik Sobat Ravana, sudah disampaikan juga oleh Bapak Wahyudin sebagai narasumber kita hari ini tentang apa saja yang dilengkapi ketika Anda menikah, dan juga dikasih pandangan dari awal tadi kalau Anda mengikuti dari awal bahwa regulasi Suscatin ini efektif untuk menurunkan tingkat perceraian dan menjadi sebuah kewajiban untuk calon pengantin sebelum menikah untuk mengikutinya. Tadi juga ada beberapa pesan disampaikan oleh Bapak Wahyudin. Ada tambahan lagi Pak mungkin sebelum kita tutup? Cukup? Ya, sudah cukup. Cukup ya? Ya, cukup. Informasi yang disampaikan sudah cukup untuk hari ya. ini. Sobat Ravana, mungkin beliau ini adalah kepala KUA dari satu bagian bawahan Dirjen Bimas Islam ya Pak ya, boleh katakan seperti itu. Namun ini juga menjadi gambaran umum di seluruh Indonesia, semua ini akan dipraktekkan atau diterapkan ya Pak ya. Ya. Jadi dimanapun Anda, pesannya seperti Bapak tadi bilang, mungkin pesannya hanya untuk warga SP3 saja, tapi ini juga menjadi pesan bahwa calon-calon pengantin di seluruh Indonesia harus seperti itu sebelum melaksanakan pernikahan, dan semoga setiap pernikahan yang terjadi menjadi sakinah, mawadah dan warahmah dalam takwa. Bapak terima kasih untuk kesediaannya berbagi informasi. Ini informasi yang sangat akurat karena langsung dari Kepala KUA yang menangani dan juga menjalankan regulasi Suscatin ini selama kurang lebih 11 tahun ya Pak ya, 2009. Baik, semoga dengan ini semakin ke depannya keluarga seperti harapan Bapak tadi ini. Keluarga semakin sakinah, jadi kita bernegara juga baik-baik aja ya. Tidak banyak anak-anak yang menjadi anak-anak broken home atau anak-anak yang harus menghadapi perceraian orang tuanya. Yang utama tadi diingat, jika ada masalah rumah tangga datangnya ke KUA dulu, jangan langsung ke pengadilan karena itu penting untuk mendapatkan wejangan atau nasihat dari orang-orang yang bertugas di KUA. Pak, mudah-mudahan kalau ada kesempatan lagi Bapak bisa berkenan untuk kembali berbagi informasi di sini. Baik, terima kasih juga Sobat Ravana kami ucapkan untuk Anda yang sudah menonton dari awal dengan tema atau judul yang kita angkat hari ini, Suscatin, upaya untuk mengurangi perceraian. Semoga keluarga kita semua menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dari seluruh tim produksi juga saya mengucapkan, mewakili seluruh tim produksi, saya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng pemberitahuan Anda di YouTube channel Sobat Ravana, karena Anda akan terus mendapatkan informasi yang insya Allah bermanfaat, seperti halnya hari ini yang sudah menjadi pencerahan untuk kita. Dan saya mohon maaf untuk segala kekurangan yang terjadi di hari ini. Sobat Ravana, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan Radio Arafana Institut Agama Islam Negeri Sorong.